warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya bacain surat berapa ya? Surat Toha ayat 25 sampai 28. Ya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya masih kita berjalan di dalam kajian subuh hari ini, dan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya atas perjuangan di Allah. Dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa merasakan nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan nikmat Sunnah. Ya, sungguh rugilah orang yang tidak memanfaatkan dari hasil perjuangan Rasulullah beserta para sahabatnya. Sungguh menderitalah, sungguh hinalah orang yang tidak menggunakan hasil perjuangan Rasulullah beserta para sahabatnya untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, seperti kita ketahui, ya, kalau kita belajar Al-Quran itu adalah kalimat langsung dari Allah. Ya, berbeda dengan buku-buku textbook yang lain. Dan itu adalah seluruh adalah ilmu Allah. Allah sudah bilang di surat 7 ayat 152, aku kan turunkan Al-Quran itu dari sisi aku yang menguasai, yang tahu, ya, dari ilmu aku. Ya, dari ilmu aku yang kamu bisa buktikan sebagai rahmat dan pelajaran. Ya, terus sudah gitu di surat 25 ayat 6 yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, jadi kita dari kasih buku standar yaitu ayat Al-Qur'an. Ya. Terus sudah gitu di surat 39 ayat 27 yang aku bikin dengan banyak perumpamaan supaya memudahkan kamu belajar. Ya, yang aku bikin, kenapa dimudahkan untuk belajar sama Allah dengan panduan Al-Quran dan Sunnah? Karena Allah udah bilang, surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi umur kita ini dihitung dunia, kalau seperti Rasulullah itu cuma 1,5 jam. Kalau kita memanjang dunia ini dengan ilmu kita dan akal kita sendiri, nggak bakal sanggup kita. Ya. Sedangkan Allah udah bilang di Al-Quran 41 ayat 53, akan aku tunjukkan di segenap penjuru dan pada dirimu sendiri, ya, kalimat-kalimat Al-Quran itu semuanya. Sehingga kamu mengatakan Al-Quran itu benar. Dan kalau kamu tidak kamu ragu Al-Quran itu dari sisi aku, Allah udah nantang, silahkan kamu buat Al-Quran itu satu ayat aja, satu surat aja, atau bantah, ya, seluruh orang pintar yang ada di dunia ini untuk membantah itu selain aku. Ya, itu di surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli, dan seterusnya. Ya. Kata Allah, pasti kamu tidak akan mampu. Kalau tidak akan mampu, takutlah akan api nerakaku. Dan Allah bilang di surat 41 ayat 52, siapakah yang lebih zalim? Kalau seandainya sudah aku turunkan petunjuk dari Allah sendiri, dari aku sendiri, kamu mengolok-olokkan, kamu tidak memakai itu sebagai pedoman hidup, siapakah yang lebih zalim? Kalau seandainya itu lebih zalim dan kamu nggak ini segala macam, itu pilihan kamu sendiri. Ya, Allah udah bilang di surat 34 ayat 12, terus surat 20 Toha ayat 126. Aku nanti akan mengabaikan kamu nanti di akhirat. Aku tidak akan melihat kamu, tidak akan menyucikan kamu. Apa kita nggak takut nanti? Ya, dan sekarang ini kita bahas, ya. Kalau seandainya orang yang tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, berusaha membantah kalimat Al-Quran, itu dikenal sebagai golongan setan. Ya,
itu cap dari Allah melalui Al-Quran. Siapakah golongan setan itu? Itu adalah ya di surat 18 ayat 50, yaitu orang yang tidak mau tunduk dan sujud kepada Nabi Adam dulu. Ya, lalu dites saja dengan Nabi Adam, oh setan bilang, oh saya kan yang paling dulu diciptakan. Nabi Adam seharusnya sujud sama saya dulu, ya, menolak perintah Allah, ya. Dan tahukah kamu siapa golongan-golongan setan itu? Yaitu golongan setan itu ada di surat 6 ayat 112, yang akan menguji kamu, yang akan menjerumuskan kamu dari golongan jin, dari golongan manusia. Manusia yang tidak mengikuti prinsip kalimat Allah itu adalah golongan setan. Dan dibilang lagi di surat 35 ayat 6 ayat 7, orang yang mencintai dunia itulah golongan setan. Yang selalu berfilosofi dengan filosofi dunia itu adalah golongan setan. Ya, orang yang tidak belajar tentang, tidak percaya akan rukun iman, rukun Islam, salah satunya adalah tidak percaya di rukun iman itu akan akhirat dan akan dibangkitkan, itulah golongan setan. Surat 10 ayat 7 sampai 8. Ya, orang yang bermaksiat dengan sungguh-sungguh, surat Maryam 19 ayat 83, itulah golongan setan. Setan itu diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia di surat Maryam ayat 83, ya, supaya mereka bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, surat 6 ayat 44 di situ tertulis, orang yang tidak memakai kalimat Al-Quran sebagai pegangan hidupnya akan aku bukakan seluruh pintu-pintu kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak menyangka bahwa itu adalah amanat dari Allah. Itulah golongan setan. Dan surat 98 ayat 6, orang yang tidak menggunakan prinsip-prinsip kalimat-kalimat Allah, filosofi Allah, itulah orang yang sejahat-jahat makhluk. Ya, dan sejahat-jahat makhluk dan orang yang tidak menggunakan prinsip-prinsip kalimat Allah itu adalah lebih rendah daripada binatang. Surat Al-A'raf ayat 176, surat Al-A'raf 179. Akan aku isi api neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia, mereka mempunyai hati tidak dipakai mendalami, mengetahui hikmah tentang Al-Quran, mereka mempunyai mata tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaranku, mereka mempunyai telinga tidak dipakai untuk mendengar kalimat-kalimatku, itulah salah satunya adalah golongan setan. Dan lebih rendah daripada anjing itu ada di surat Al-A'raf 176. Surat Al-Maidah ayat 60 lebih rendah daripada kera dan babi. Dan surat 8 ayat 22, orang yang paling hina di pandangan Allah, orang yang mengolok-olokkan kalimat Al-Quran. Orang yang tidak panca inderanya bisu tuli. Ya, itulah yang paling rendah di pandangan Allah. Untuk memilih apakah mereka termasuk golongan setan atau tidak, itu hak Anda. Ya, hak Anda. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11, aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu kecuali dirimu sendiri. Ya, hati-hati. Definisi kita udah jelas. Tinggal milih. Ya, oleh karena itu sekali lagi sempatkanlah waktu untuk belajar kalimat-kalimat Al-Quran sehingga menjadi filosofi hidup kita, sehingga menjadi syafaat untuk kita nanti, untuk membela kita nanti di kuburan dan selanjutnya. Ya, yuk terus Nura. Ini udah dilukiskan, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Dan surat selanjutnya ayat 20, sesungguhnya orang yang menentang Allah
ya, dan Rasulnya mereka termasuk orang yang paling hina, ya. Tidak tahu kalimat Allah menentang segala macam, padahal Allah bilang itu Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, dan ditentang itu menurut definisi adalah golongan setan. Dan Allah telah bilang, aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya, seluruh apapun rencana yang berusaha menghalangi kalimat-kalimat Allah pasti akan kalah. Ya, karena itu adalah golongan setan, golongan yang lemah. Ya, itu terus enggak? Surat Al-Asir ayat 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat 63 ayat 9, wahai orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Ya, dan dibilangin lupa dari semuanya itu, bahwa itu adalah amanat, bahwa itu adalah nilai untuk kita menuju jalan Allah, yaitu surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Itu semua untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk memperoleh surga Darussalam. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Ingat kalimat-kalimat ini semua. Tujuan kita ke bumi ini dihadirkan sama Allah melalui perjuangan sperma yang sudah susah payah kita dihadirkan di dunia ini, dan kita yang terpilih dari sekian saudara-saudara kita 10 juta, kita yang terpilih, kita tidak memanfaatkan. Ya, mungkin saudara-saudara kita yang tidak terpilih tetap di sorga. Tapi kita yang dicoba ini, kalau gagal, rugilah kita. Neraka. Ya Allah. Yuk, terus. Lupa untuk melakukan, bahwa datang ke bumi ini untuk menjalankan perintah dan menantang larangan. Itu ada di surat Al-Insan 76 ayat 2 sampai 3. Ya, aku lahirkan kau ke dunia ini untuk menjalankan perintah dan larangan, oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Lupa datang ke dunia ini untuk diuji dengan segala sedikit kelaparan, kehausan, ada yang kesenangan juga, ada yang dengan segala macam lupa. Ya, surat Al-Baqarah 155. Karena aku puji umatku yang ada di dunia ini dengan segala sedikit kelaparan, kehausan, segala penderitaan, segala macam, ya, itu semua dari Allah. Lanjutannya, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ayat Al-Baqarah 156. Jadi kita diuji itu untuk lurus bahwa kita ini beriman enggak, di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 4. Apakah kamu mengaku telah beriman, sedangkan kamu belum saya uji seperti umat-umatku terdahulu? Apakah kamu meminta masuk surga, sedangkan kamu belum saya uji seperti umat-umatku terdahulu? Sehingga mereka berkata, ya Allah, kapankah pertolongan itu datang? Surat Al-Baqarah ayat 214. Ya, lupa bahwa hidup ini, kita datang ke dunia ini untuk mempertahankan amanat kalimat ini. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Bukan hanya diminta pertanggungjawabannya, seluruh panca indera yang tadinya menservis kita di dunia ini, ya, seluruh harta yang menservis kita dengan kehidupan dunia ini, nanti mereka semuanya akan menjadi dan siap sedia untuk menjadi bahan bakar api neraka. Ya, terus golongan yang seluruh panca inderanya tidak berfilosofi dengan kalimat Allah adalah golongan setan, dan golongan setan adalah golongan yang merugi di dunia dan akhirat.
yang akalnya lebih rendah daripada binatang, yaitu surat Al-A'raf ayat 175. Orang yang melupakan ayat-ayat kami, maka mereka diikuti oleh setan dan sampai mereka tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Surat Maryam ayat 83, sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir supaya mereka bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya. Surat 6 ayat Al-An'am ayat 44, ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Kemudian kami siksa secara tiba-tiba, maka mereka terdiam berputus asa. Dan ini sudah dilakukan di umat-umat terdahulu. Oleh karena itu Allah bilang umat-umat terdahulu itu supaya menjadi pelajaran untuk umat-umat yang berikutnya. Itu ada di surat Al-Hajj 22 ya, ayat 46. Ya. Nah, di situ tertulis kalau seandainya cobalah kamu lihat ke belakang, gunakanlah hati kamu segala macam, mata kamu, pendengaran kamu. Kalau seandainya kamu tidak bisa mendapat pelajaran dari itu, maka hatimulah yang buta, bukan matamu yang buta. Itu ada di surat Al-Hajj 22 ayat 46. Maaf di sini saya lupa kasih ayatnya, yaitu ayat 46. Ya, surat 22 ayatnya ayat 46. Oke. Terus bagaimana kita urutan sehingga kita lupa dengan kalimat Allah? Jangan sekali-kali melupakan kalimat Al-Quran dalam berfilosofi, dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kenapa? Kita langsung didekati sama setan. Sehingga setan itu akan menggoda dengan segala cobaan, kita akan bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Surat 19 ayat 83 tadi, surat Al-Jasiyah 45 ayat 23, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, dengan sepengetahuan Allah. Gila, dilihatin sama Allah kita berbuat hawa nafsu. Ya, coba-coba menantang aku ya. Waduh. Surat 4 ayat 167 168, tidak ditunjukkan kepada Allah jalan yang lurus kecuali jalan ke neraka. Kita terprosok terus. Terprosoknya nggak tanggung-tanggung, makin jauh. Makanya dibilang surat Al-Hajj 22 ayat 31, orang yang mempersekutukan Allah dalam mengambil segala suatu tindakan, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Gak bahkan ketemu kita jalan yang lurus menuju jalan Allah. Oleh karena itu, paksa seluruh panca indera ini untuk mengenal kalimat-kalimat Allah. Paksa sekali lagi, walaupun itu sangat menyakitkan, walaupun itu penuh dengan penderitaan. Mintalah pertolongan pada Allah. Ya, minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamulah aku menyembah ya Allah. Hanya kepadamulah aku meminta pertolongan ya Allah. Camkan itu. Mulailah kita bergerak seluruh panca indera menuju jalan Allah. Sehingga kita tidak terperosok seterusnya menuju jalan-jalan yang selain dari Allah. Terus, lebih rendah dari binatang, itu ada di ayat Al-A'raf ayat 179. Sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat 7 ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi dia cenderung kepada dunia
dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Surat Al-Anfal ayat 22, 55. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, bisu, dan tidak memahami mendengar kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau memperdalami Al-Quran. Ya, bagaimana kita meminta syafaat sama Allah? Bagaimana kita meminta syafaat dari Rasulullah? Ya, megang Al-Quran aja nggak pernah. Membaca Al-Quran dan mengerti Al-Quran, apalagi ngertiin nggak pernah. Bagaimana itu kita mengharapkan pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saudara nanti di Telaga Kausar? Ya, jangan salah nanti. Kalau seandainya kita malah dihalau sama malaikat, oh itu bukan. Ya, diterangkan kepada Rasulullah, itu bukan ya Rasulullah, setelah kau meninggal dia melupakan ayat-ayat kamu ya Rasulullah. Kata malaikat, betapa sedihnya hati kita. Tidak terpilih sebagai saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus enggak? Supaya tidak seperti tersebut, mantapkanlah dalam beragama. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu fisimi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Surat Al-Baqarah 285, surat 20 An-Nur ayat 51. Secara sami'na wa ata'na. Kalau kamu nggak ngerti, tanya sama orang yang ngerti. Kalau kamu nggak mengerti makna maksud daripada kalimat-kalimat Al-Quran itu, jalankanlah. Ya, seperti zaman dulu di zaman Rasulullah. Ya, aku mendengar dan aku terima dan jalankan. Ya, surat Fussilat ayat 30, 32, surat Al-Kahf ayat 13 secara istiqomah. Itulah urutan tersebut. Walaupun gelombang cobaan menerpa, nggak bakal takut. Nggak ada rasa takut dan gelisah. Ikutin aja urutan-urutan seperti tersebut. Sehingga nggak ada rasa takut dan gelisah. Ya, pasrah semua pada Allah. Bahwa semua itu adalah dari Allah. Hasilnya semua kembali kepada Allah. Yang penting kita sebagai manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sehingga panca indera kita bersaksi untuk membela kita nanti di mahkamah pengadilan Allah. Harta kita akan bersaksi untuk membela kita di mahkamah pengadilan Allah. Bahwa semuanya sudah aku jalankan. Karena semata-mata karena-Mu ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena-Mu semua ya Allah. Hidupku, sholatku, ibadahku, matiku, semuanya untuk Engkau ya Allah. Pegang itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Sehingga kita, gelombang apapun yang menerpa kita akan istiqomah. Terus, golongan setan itu berusaha menggoda supaya menjadi teman di neraka. Ingatlah itu. Dan surat Ghafir 40:41. Wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku kepada neraka. Bagaimanakah duduk perkara ini? Aku menyerumu dengan sungguh-sungguh kepada keselamatan, tapi kamu mendorong dan menyuruhku untuk masuk ke dalam api neraka. Bahkan mereka, orang-orang yang di luar menjalankan filosofi Al-Quran, mereka bersumpah. Orang-orang yang kafir berkata pada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri.
Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Ingat dan ingat itulah. Kita akan ditanya semua. Akan kebohongan-kebohongan itu semua. Yuk terus. Al-Hasir surat 59 ayat 16-17. Bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Maka kesudahan bagi keduanya, baik yang menggoda maupun yang digoda, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Karena perbuatan mereka sendiri, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tanpa ada peluang keluar dari neraka. Terus enggak? Mulailah melatih panca indera dengan kebenaran Al-Quran. Takutlah akan banyak musuh-musuh kita. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah ada petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan Yahudi atau Nasrani, setelah ilmu kebenaran itu datang padamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Walan tardo antal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Qul innal huda wa huda wala ini tabata awahum ba'dal ja'aka minal ilmi, dan seterusnya. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita memasuk agama mereka. Tidak mungkin kita berubah agama, tapi mengikuti prinsip-prinsip mereka. Sama aja kita. Menomorskankan kalimat Allah, sama aja kita seperti mereka. Surat 13:37. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Surat 5 ayat 48-49. Mengambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran adalah kafir, zalim, dan fasik. Ya, kafir itu di surat 5 ayat 44. Setelah turunkan Taurat supaya mengambil keputusan dengan adil dan benar, apabila kamu tidak mengikuti Taurat itu pada zaman Nabi Musa, yaitu kamu kafir. Tadi hukum kisos tidak mengambil keputusan dengan kalimat yang telah diturunkan pada zaman itu adalah zalim. Setelah surat 5 ayat 47, setelah aku turunkan Injil, kamu tidak mengambilkan keputusan secara kebenaran, dan ini dengan kitab Injil itu fasik. Setelah Al-Quran dirangkum semua, kafir, fasik, dan zalim. Oleh karena itu, di surat selanjutnya, apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya? Dan ingatlah kalimat Allah di yang lainnya, Al-Mu'minun ayat 71. Seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Inilah zaman yang sekarang. Kita selalu berpaling, selalu mengikuti pengetahuan manusia daripada mendahulukan pengetahuan Allah. Rusaklah dunia ini. Dan itu udah terbukti sekarang. Banyak kemiskinan, banyak segala macam penderitaan, dan banyak-banyak lain yang seharusnya kalau seandainya dipakai kalimat Allah, rahmat bagi seluruh alam. In huwa ila zikru lil alamin. Surat 81 ayat 27. In huwa ila zikru lil alamin. Surat 68 ayat 52. Ya, surat 38 ayat 87. Rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu ditutup di surat 21 ayat 107. Fama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku turunkan engkau ya Rasulullah
sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bagi rahmat bagi seluruh alam. Ya, pegang. Sia-sialah perjuangan Rasulullah beserta para sahabatnya. Kalau kita sebagai yang mengaku yang muslim, kalau kita mengaku yang sebagai beragama Islam, tidak istiqomah menjalankan kalimat-kalimat Allah. Terus enggak? Beberapa cara setan menggoda atau merayu dan menyesatkan, yaitu dengan kamuflase sehingga seolah-olah terlihat baik. Dengan cara menipu yaitu talbis. Dengan cara taswif menunda bertobat. Dengan cara taswin meremehkan hal-hal kecil. Setan berusaha membuat manusia tidak pada jalan yang lurus. Atais membuat putus asa dalam bertobat. Setan hadir di dalam kemarahan. Menjadikan manusia tinggi angan-angan, takut akan kemiskinan. Menghasut manusia mencari kekayaan dengan cara yang haram. Membuat indah perbuatan buruk dan tidak toleran terhadap yang lain. Salah satunya adalah dari Hasan bin Solih. Dia berkata, aku pernah telah mendengar setan berkata pada wanita, engkau adalah separuh pasukanku. Engkau adalah panah yang kuluncurkan, dan aku tidak pernah salah sasaran. Engkau adalah penyimpan rahasiaku, dan engkau adalah utusanku jika aku membutuhkan. Hati-hati untuk wanita ya. Terus, ini salah satu contoh, yaitu dulu ada ulama Yahudi namanya Balaam bin Baura. Dia membela penguasa, ya, malah suruh mendoakan Nabi Musa, sehingga dihukum dengan surat Al-Arab 7 ayat 176. Menjulur seperti juluran lidah anjing. Ya, ini udah dialami nih sama Balaam bin Baura. Coba aja buka di YouTube. Ya, terus enggak? Nah, ini ahli ibadah melawan iblis, ya. Pada waktu ceritanya gini. Pada waktu zaman lalu, ya, ada seorang ahli ibadah yang pengen supaya bagaimana caranya orang nggak sesat. Yaitu mereka ahli ibadah itu mau menebang pohon yang disembah oleh manusia. Ya. Sehingga waktu pertama niatnya itu untuk menebang itu karena Allah, ya, berperang, setan menunggu di sana. Ngapain kamu untuk ini motong pohon ini? Apa nilai untungnya untuk kamu? Karena ini membuat kesyirikan. Jadi berdasarkan itu saya memotong ini. Ya. Nah, supaya untuk mencegah manusia supaya tidak berbuat syirik. Potong. Bertarung sama iblis. Iblisnya kalah. Ya, setelah digoda lagi sama iblis. Udahlah, lu nggak usah itu tebang tuh pohon. Nanti gua kasih harta dah. Nanti kalau kamu bangun tidur, nanti kamu ada uang dinar di situ. Toh dengan uang dinar itu kamu bisa menolong orang juga kan, orang yang susah, orang segala macam. Untuk kebaikan juga bisa kan. Udah, berdasarkan prinsip mereka, ahli ibadah itu bilang, ya kayaknya betul juga nih. Ya, terus udah gitu dah. Dia pulang nggak jadi nebang pohon itu. Kemudian apa? Setiap dia bangun pagi ada tuh duit 2 dinar. Sampai beberapa hari kemudian sama iblis nggak dihadirkan lagi tuh duitnya sama setan. Hari berikutnya nggak dihadirkan lagi. Akhirnya dia mau menebang tuh pohon. Kemudian berantem lagi sama setan tersebut. Ternyata apa? Kalah dia. Ditanya, kenapa saya waktu itu saya menang dan sekarang saya kalah? Karena sekarang ini kamu bukan karena menebang pohon ini bukan karena berdasarkan Allah, tapi berdasarkan uang. Kalah dia berperang. Ya, jadi oleh karena itu supaya seperti itu mantapkan sekali lagi panca indera kita. Ya, terus nah ini wali jadi kafir dan disalib. Khususnya kalangan pesantren yaitu kisah tragis Kiai Bar Seso, ahli ibadah yang tergoda tipu daya setan, dan itu juga ada di zaman Yahudi. Ya, zaman Nabi Musa. Ya, pada waktu itu ada seorang ahli ibadah, ya, kemudian juga digoda sama setan, dia tetap istiqomah. Kemudian kumpul nih setan-setan, ditanya, siapa yang bisa menggoda ahli ibadah itu? Saya, kata setan yang satu. Yakin kamu bisa? Yakin.
Jadi setan itu mendekati ahli ibadah itu, dia tadinya ahli ibadah itu nggak mau nerima. Ya, begitu nggak mau nerima, dia sholat di situ terus melebihi ahli ibadah tersebut. Ya, di luar rumahnya dia sholat terus. Akhirnya ahli ibadah tertipu. Daripada kamu di itu, udah masuk ke kamar. Terus diajak diskusi tentang ini, terus dikasih sama setan itu untuk mengobati penyakit stres. Ya, nah begitu dikasih obat untuk penyakit stres itu, setan itu meninggalkan ahli ibadah tersebut. Jadi ahli ibadahnya merasa kehilangan. Tapi setan menggoda orang lain, yaitu seorang wanita cantik yang dimana kakak-kakaknya 3 orang ini mau pergi berjuang. Jadi dibisikin ke kakaknya itu, titipin aja ke ahli ibadah itu. Adiknya ini yang cewek lagi stres. Ya, dititipin di situ, oke, ditaruh di lain rumah, tapi bisa dipandang, dilihat sama ahli ibadah itu pada waktu membuka pintu jendela. Dengan yang bertahap rajin segala macam, akhirnya tergoda. Ya, karena yang dititipin ini sama ahli ibadah itu wanita cantik. Ya, akhirnya terjadi perzinaan, terus hamil. Terus dibisikin lagi sama setan ini kepada ahli ibadah itu, nanti bagaimana kalau seandainya kakak-kakaknya datang nanyain kamu? Ya, bunuh aja tuh wanita itu, dibunuh wanita itu sama ahli ibadah itu. Begitu dibunuh, kuburin aja di sana. Pada waktu dikuburin itu, dia punya kainnya itu ditarik sama setan sehingga nongol tuh di tanah. Nongol di tanah, udah ahli ibadah itu kembali lagi, dia beribadah terus. Ya, begitu beribadah terus, kakaknya datang. Ya, 3 orang itu datang, mana adik saya yang saya titipkan? Ya, oh udah dirampok orang, udah dibawa lari. Tadinya kakak-kakaknya percaya. Akhirnya didatangin sama setan melalui mimpi. Berkali-kali datang melalui mimpi. Akhirnya dibuktiin. Digali itu kuburannya. Memang ada baju adiknya. Ditanya ke ahli ibadah itu. Ah, kamu ini ngebunuh adik saya gini-gini. Maka kamu saya akan hukum. Hukum gantung. Hukum salib. Pada waktu disalib itu datang lagi setan. Yang bisa menolong kamu adalah aku. Mau nggak kamu sujud sama aku? Sehingga aku menolong kamu. Mau? Sujud dia. Udah, kafir, ditinggalin sama setan. Begitu hebatnya setan menggoda. Kalau kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Ya, hati-hati. Terus. Oleh karena itu, sekali-kali pakailah prinsip Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhan. Al-haqqu mirobika walatakunana minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Surat 138 ayat 84. Yang benar adalah sumpahku. Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Qala falhaqqu walhaqqu aqulu. Surat Al-Baqarah ayat 23. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang sama Allah. Ya, terus. Musibah dunia dan akhirat, itu sudah dijelaskan di 41 ayat 1. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Pasti, bukan mungkin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Surah 20 ayat 124-25. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Al-Quran, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Pada dahulu aku dapat melihat. Selanjutnya ini ayat 126, karena kamu telah melalaikan kalimat-kalimatku. Ya,
Surat 7 ayat 182-183, dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan, ini salah nih, sorry saya masukin salah ini 126 sampai 128. Pada dahulu aku dapat melihat, dan aku akan memberikan tenggang waktu pada mereka, sungguh rencanaku sangat besar. Ini salah ya, ini juga tenggang waktu juga salah. Ya, apabila kamu merupakan 7 ayat 182 183, apabila kamu merupakan kalimat Al-Qur'an, aku akan hadirkan kamu mati secara perlahan-lahan dengan cara yang kamu tidak ketahui. Ya, dan aku memberikan tenggang waktu pada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Surah 43 ayat 36 37. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Indra, tolong ini Indra ya, 182 Indra ya. Ini salah nih. Iya dok, 182. Terus mantapkan doa. Ya, tadi enggak. Tahu nggak nih doanya bagaimana? Rabbana atina. Tahu nggak doanya ini bagaimana? Surat 3 ayat 8. Hah? Ya, di sini tulis Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surat 17 ayat 80. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Janganlah mengikuti orang yang tidak berpedoman dengan filosofi Al-Quran. Karena Allah bilang di surat ini Al-Kalam ayat 10-14, janganlah engkau ikuti orang yang suka bersumpah, yang suka menghina, suka mencela, yang menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, bertabiat kasar, terkenal kejahatannya, dia kaya dan banyak anak. Jadi jangan kau ikuti kalimat-kalimat yang dihadirkan oleh orang-orang yang seperti kriteria di surat Al-Kalam ayat 10-14. Terus cari rahmat dan nikmat Allah. Karena Allah bilang, seandainya bukan karena karunia dan rahmatnya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Itu ada dan seterusnya surat An-Nur ayat 14, ayat 20, 20, 21. Kalau bukan karena rahmat dan nikmat Allah, kamu pasti tidak akan selamat. Ya, kata Allah. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah mau bersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang Allah mau membersihkan kepada yang dia kehendaki, ya kita harus berusaha menuju ke sana. Berusaha. Kalau enggak, bagaimana kita mau terpilih? Seperti yang Allah bilang, yang dia kehendaki. Istiqomah terus. Ya, terus enggak? Wahai Tuhanku, aku berlindung padamu daripada bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung juga padamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun 97 ayat 98. Terus enggak? Nah, kalau seandainya kita sudah mantapkan, itu saya bilang makanya seperti teori Bandul. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mereka mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ini surat 7 ayat 201 kira-kira sama. Oleh karena itu,
Ya, Allah bilang, Allah tuh pasti tahu apa yang kamu kerjakan. Karena sudah dibilang di ayat Al-Baqarah 284, milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Ingat kalimat ini semua. Kita tuh ada yang memperhatikan, kita ada yang mengetahui. Jadi kita bertindak itu walaupun kita tidak melihat Allah, kita tidak mengetahui bahwa kita diperhatikan, padahal diperhatikan. Itu yang namanya kalimat ihsan. Ya, kita merasa diperhatikan sama Allah. Kita merasa dicatat sama malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu kita takut. Dengan takut itu kita akan cepat sadar. Makanya seperti teori Bandul di sini, akan cepat sadar. Terus enggak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Makasih. Di sini ada pertanyaan di chatting. Bagaimana kita supaya tidak terpengaruh sehingga tidak kita dikategorikan di dalam golongan setan. Ya. Ini Daniel, ini kok Daniel nggak berani ngomong sih, nulis di chatting nih. Ngomong lah, Nil. Ya, jadi mantapkan sekali lagi hati. Makanya udah bilang, ya, belajar mentadaburi Al-Quran. Itu ada di surat 47 ayat 17. Ya, Wi, coba bacain, Wi. 7 ayat 17. Apala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati ayat-ayat Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Supaya enggak terkunci, terus isi dengan kalimat Al-Qur'an. Hati itu cucikan, bersihkan dengan kalimat Al-Qur'an. Ya, mantapkan dengan perbuatan. Sehingga kita akan teringat terus bahwa kita ada yang memperhatikan, bahwa kita ada yang mencatat, bahwa kita ada yang nanti bersaksi panca indera kita. Sehingga dengan kita melatih seluruhnya seperti itu, insya Allah hati kita seperti teori tadi Bandul. Ya, jadi cepat sadar, cepat sadar, cepat sadar. Kalau enggak, hati-hati. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bandi mau bertanya? Udah pelihara jenggot nih, sekarang Bandi nih. Kan sunnah Rasul, Dok. Hah? Sunnah Rasul, Dok. Ya, sunnah Rasul betul dijalanin, tapi kita harus tetap memantapkan kalimat Al-Quran. Jadi kalau kita udah menjalankan sunnah Rasul, kita sesuai dengan prinsip Al-Quran dalam hidup kita segala macam. Ya, jangan kita dimelihara jenggot panjang-panjang kita nggak tahu Al-Quran. Aduh, sayang banget. Betul. Ya. Bertahap ya, Dok ya. Apa? Bertahap, insya Allah. Iya, insya Allah bertahap semua. Tambah hari makin baik ya. Nah, dengan makin baik itu akan dituntut sama Allah. Ya. Dok, saya mau tanya, Dok. Saya Pak Didik, Dok. Iya, iya. Godaan setan itu begitu banyak, ya. Bisa juga lewat makanan dan sebagainya, ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat, di surat Al-Baqarah, ayatnya 169. Kan dari hasil bumiku yang halal dan baik, surat Al-Baqarah 168. Ya, itu 168, kemudian juga 169, ya. 169 saya katakan, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji
dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah, ya. Hmm. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dokter, untuk mengetahui tentang Allah, ya kita harus kembali kepada Al-Quran, ya Dokter. Ya. Nah, saya baca di Al-Quran ini pun juga ada jin, Dok, ya. Dan kalau kita lihat di salah satu surat, ya, ini sepertinya hampir sama juga dengan setan, tetapi mengapa itu disebutkan tersendiri, ya Dok? Jadi Itu jin. ada di surat 1850, baca wi. Waktu jin itu disuruh bersujud, mereka nggak bersujud. Yang nggak bersujud itu adalah setan. Yang membangkang itu artinya setan. Bacaan wi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jin. Maka dia mendustai perintah Tuhannya. Udah cukup. Pantaslah. Wi. Udah cukup wi. Jadi yang namanya yang jin yang tidak mengikuti kalimat-kalimat Allah namanya iblis atau setan. Manusia yang juga tidak mengikuti kalimat-kalimat Allah adalah iblis atau setan. Itu ada di surat 6 ayat 112. Coba baca wi. Demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi yang namanya pembangkang, yang namanya ini segala macam, pada ngerti ada Al-Quran, ini segala macam, diplesetin segala macam, nah itulah setan. Dari golongan manusia. Ya, dari golongan jin udah jelas. Yang membangkang terhadap Allah. Sama manusia juga yang membangkang terhadap Allah itu golongan setan atau iblis. Kira-kira udah ngerti ya? Supaya kita nggak masuk golongannya, baca kalimat Al-Quran. Nggak bisa nggak? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dok. Ya. Hari-hari, Dok. Ya, silakan. Dok, tadi disampaikan bahwa setiap manusia yang melakukan suatu tidak mengikuti Al-Quran, artinya masuk dalam kategori golongan setan, Dok. Lah berarti artinya ada. Kalau dia tahu ya, kalau dia tahu dia nggak ini ya. Ya, Dok. Kalau dia tahu. Berarti sekarang bagaimana dengan kondisi sifat-sifat manusia yang tadi dikatakan sebagai apa? Putus. golongan saya lihat dari sini bahwa ada perilaku-perilaku yang memang dilakukan oleh manusia yang sekarang muncul adalah menjadi golongan-golongan setan yang kemudian membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, Dok. Nah, jadi sebenarnya antara iblis atau setan atau jin itu apakah termasuk golongan-golongan yang sama seperti yang ada di muka bumi dan kemudian membuat kerusakan seperti manusia pada umumnya, Dok, di muka bumi ini, Dok. Nah, mohon penjelasannya, Dok. Kan tadi ada dibilang surat 6 ayat 112. Di situ ada tulis golongan setan dari, bacain lagi wi tadi wi biar ngerti wi. 6 ayat 112 wi. Setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama-sama kebohongan yang mereka adakan. Nah, itu ya,
yang nggak mengikuti aturan main, apalagi menentang dan dia tahu, wah itu udah super segalanya tuh di harian ini. Ya, supaya kita tahu sekali lagi, ya, bacalah Al-Quran. Tanyalah kalau nggak ngerti kalimat Al-Quran itu. Ya, karena Allah udah bilang di surat 5 ayat 3, aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Ya, telah aku ridhoi agamamu untukmu. Telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya. Iya, Dok. Ya, seluruh nikmat di dalam menghadapi seluruh cobaan yang ada di dunia ini udah disempurnakan ada di Al-Quran. Ya, jadi kalau kita nggak belajar, salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Sekarang kita bandingkan. Berapa persenkah kita mempelajari Al-Quran itu? Berapa persen kita mengaplikasikan Al-Quran itu? Sementara kita yang menuju dunia untuk menggapai gelar doktor, profesor, mau kita tidak bertidur-tidur, mau kita begadang, mau kita mencatat-catat, mau bikin kebetan segala macam untuk ujian. Tapi untuk Al-Quran, ada nggak kita seperti itu? Kalau nggak ada, bagaimana nanti kita berhadapan dengan Allah? Yang seluruh panca indera ini akan bertanggung jawab, menjadi saksi. Bagaimana? Bagaimana sih kalimat dunia kamu lebih utamakan? Padahal dunia itu nikmatnya nggak ada apa-apanya, seperti menjelupkan jari di dalam lautan luas. Kok itu lebih kamu utamakan daripada akhirat? Apa jawaban kita di? Nah, apa jawaban kita di hadapan Allah saat itu? Atau tidak di malaikat lah? Apa jawaban kita? Dan nggak ada usaha kita sama sekali menuju ke sana. Bagaimana? Apa yang kita banggakan untuk berucap nanti di hadapan malaikat dan di hadapan Allah? Apa yang kita banggakan? Nggak takut kita. Karena itulah yang nyelamatin kita. Itulah Al-Quran itu yang menjadi syafaat. Ada nggak kita tenteng-tenteng Al-Quran? Adakah kita tenteng-tenteng gadget itu untuk melihat Al-Quran? Sehingga hati kita tercuci terus, bersih terus. Untuk menuju kebersihan. Kalau nggak ada, apa yang nanti banggakan di hadapan Allah? Di hadapan malaikat. Sedangkan dulu sahabat-sahabat Rasulullah, bercita-cita. Ya Rasulullah, ada nggak ayat lagi yang bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat? Ya Rasulullah, ada nggak ayat yang bisa, ayat pilihan sehingga saya dengan gampang menjalankan kalimat Al-Quran sehingga saya selamat dunia dan akhirat? Semuanya memimpi-mimpikan kalimat Al-Quran untuk turun sebagai wahyu. Sekarang udah dijadikan di satu buku. Kita nggak tengok-tengok. Bagaimana kita menjadi sebagai saudara yang dirindukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rindunya sahabat-sahabat Nabi saat itu untuk menerima ayat-ayat turunnya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mau lebih dari ini? Sedangkan dulu zaman Rasulullah itu, waktu Rasulullah ziarah ke kuburan Uhud, dia bilang, ya Ali Uhud, sebentar lagi aku akan menyertai kamu. Sebentar lagi saya akan seperti kamu. Aku telah rindu terhadap saudara-saudaraku. Saat itu baru berucap aja Rasulullah seperti itu. Abu Bakar, Umar bin Khattab, segala macam petinggi-petinggi Islam yang masuk duluan Islam, udah merasa iri. Ya Allah, ya Rasulullah, apakah aku ini bukan saudaramu? Tidak, kamu adalah sahabatku. Saudaraku itu adalah di mana tidak melihatku,
tapi menjalankan Al-Quran dan hadis sama seperti Anda. Itulah saudaraku. Bagaimana engkau mengenalnya ya Rasulullah? Dari cahaya imannya, dari cahaya wudunya. Nah, kita boro-boro megang Al-Quran itu. 24 jam aja megang Al-Quran itu nggak ada 1 jam. Bagaimana kita mau bersaksi di hadapan Allah? Oke lah, yang lalu-lalu kita nggak seperti itu. Sekarang mau nggak kita mau mulai ke sana? Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak mau mulai ke sana, bagaimana Allah mau memberikan tali buhulnya? Tali buhul Al-Quran itu adalah tali buhul Allah. Yang satu di sisi Allah, yang satu di sisi manusia. Jadi kalau seandainya kita nggak berpegang teguh kalimat Al-Quran, gampang lepas. Ya. Kalau gampang lepas, ya udah. Masuk tuh. Dok, lanjut dok. Ini dok yang mengenai Al-Kahfi 50 dok tadi ya. Karena minal jinni babasako an amri robbi dok. Iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Nah dok, sekarang boleh dikatakan kalau ada iblis, jin, setan, sebenarnya yang mendahului yang mana ya dok ya? Kalau memang iblis itu ada golongan jin, apakah jin yang memang yang menyerupai seorang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi atau sebaliknya ya dok ya? Jadi gini ya, itu dibilang jin. Iblis itu dari golongan jin. Jadi definisi iblis itu adalah jin yang membangkang. Jadi kalau manusia yang membangkang dengan kalimat Allah di surat 6 ayat 112 menggoda untuk menuju jadi temannya di neraka, namanya setan juga atau iblis. Ya, setan atau iblis. Ya, nah, caranya membangkang, banyak caranya. Ya, baru diuji aja. Padahal tadinya jin itu ya diuji dengan segala ini nurut. Begitu dicoba secara hierarki dihadirkan Adam suruh sujud, wah hierarkinya merasa ini terganggu. Seharusnya dia dulu yang nyembah ke saya. Bukan saya menyembah di sujud sama Adam. Nah, kita ini banyak nih yang begitu-begitu. Ya. Apalagi pejabat tuh di ini tentang kebenaran. Wah, lu apa sih? Padahal udah tahu salah. Lu apa? Siapa? Pangkat lu apa? Pendidikan lu apa? Mau nasihatin gua? Mati lu. Padahal itu tahu benar. Padahal dia tahu dalam hatinya itu salah. Oleh karena itu mulailah hati kita disucikan. Ya. Ya, kecuali dalam kehidupan kepepet sekali. Seperti dulu ya, sahabat Rasulullah yang Amr bin siapa lupa saya. Dia pada waktu disisa dan disisa itu ya di luar batas kemanusiaan, padahal orang tuanya udah meninggal karena sisaan itu. Ya, ibunya Sumawiyah itu disiksa sampai dia akhirnya ditembus tuh dari kemaluannya ke mulutnya sampai tombak. Ya. Kemudian anaknya ini Sumaya ya, terus jadi siapa saya lupa namanya tuh anaknya. Akhirnya dia bilang, dia ngaku bahwa Rasulullah itu pembohong. Dia ngaku bahwa Tuhan itu adalah Lata dan Uzza. Karena saking terpaksa. Tapi Allah dia setelah dia mengucap gitu dia selamat. Begitu selamat dia nangis menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya berdosa saat itu saya berbohong seperti itu? Bagaimana hatimu? Enggak ya Rasulullah, hati saya tetap sama Allah dan Rasulnya. Enggak apa-apa. Itu makanya diabadikan di Al-Quran di surat 16 ayat 106. Coba baca, Wi.
Ya baca, siapa yang udah baca ini? 16 Ya. ayat 106. Ya, Dok. Barang siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kehadiran kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi terpaksa sekali. Yang penting hati kita mantap. Apalagi di kondisi seperti sekarang ini. Ya. Jangan sebanyak ini godaan segala macam. Ya, untuk memantapkan hati kita terus itu, bersihkan lagi dengan Al-Quran. Ya, karena yang akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah adalah hati. Itu keluar lagi yang tadi tentang ayat 16 ayat 106 tadi, keluar lagi di surat Al-Baqarah ayat 225. Kegiatan ini Al-Baqarah 225 coba buka. Baik perbuatan kata-kata Al-Baqarah atau tindakan kita 225. yang tidak semestinya, tidak pantas. 25, Dok. Al-Baqarah 225. Masyarakat sekarang sudah punya 3 mata. Halo, tolong dong 2 ya. mata yang melekat secara fisik Tolong bagi di panca indera, dan satu lagi Iya, tolong di unmute kamera. aja. Nah, sampai nanti Masih Bapak ini tidak menghukum apa yang kita lakukan kamu yang tidak sengaja, tetapi dia Al-Baqarah 225. Allah Ayo siapa yang bacain? Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya. Hati-hati, hati kita bagaimana? Ya, mantep nggak? Ya. Ada yang mau tanya lagi, satu lagi nih, kesempatan. Terima kasih Dokter Kurnia. Ya, sama-sama. Dok, ini kan kalau ahli ibadah saja itu bisa tergelincir itu, Dok. Maksudnya kalau tadi disampaikan setingkat ahli ibadah aja bisa tergelincir, bagaimana kita lebih awal gitu loh, Dok. Maksudnya lebih mencegah gitu daripada sampai tergelincir seperti itu. Itu di zaman Rasulullah juga ada, yaitu sahabat Rasulullah, dia hatam Al-Quran, hafal Al-Quran, ya terus sudah gitu dia kalau berperang nomor 1 dia di barisan terdepan, ya. Kemudian pada waktu menaklukkan kota Roma, dia melihat wanita cantik di balkon, ya. Dia melihat wanita cantik di balkon, kemudian apa? Dia bilang, waduh, gua senang banget tuh sama cewek itu. Dia aturkan dia ini hati dia, oh saya mau menikahi Anda. Boleh kata cewek itu, tapi kamu harus masuk agama Nasrani. Mau? Udah. Padahal ahli ibadah itu. Iya. hilang hafalannya. Hilang hafalannya tuh. Hanya 2 ayat. Allah. Ya. Terus ada lagi sahabat Rasulullah berjihad. Ya, kemudian kena beberapa tusukan. Kemudian untuk mencepat kematiannya dia bunuh diri. Ditanya sama sahabat yang lain, ya Rasulullah bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Neraka. Karena nggak sabar. Iya. Kunci dalam segala kunci itu pertama adalah kita istiqomah. Dan dalam menjalankan keistiqomahan itu kita harus bersabar. Innallaha ma'as-sabirin Al-Baqarah 153, Wabashiri sobirin Al-Baqarah 155, terus surat ini 39 ayat 10,
innama yuwaffa shobiruna ajrohum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Terus surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzil azim. Artinya apa? Sifat yang baik itu akan aku berikan pada orang yang sabar dan yang bahkan mempunyai keberuntungan yang besar. Dan surat Al-Baqarah 177 yaitu yang kamu nilai ketakwaan itu, yang disebut orang bertakwa itu bukan hanya menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, tetapi menghadapi mau menjalankan hukum Islam, hukum iman, ya, kemudian bersabar di dalam segala penderitaan, dalam segala peperangan. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang bertakwa. Coba bacain, siapa yang bacain Al-Baqarah 177? Al-Baqarah 177. Dan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya. Jadi orang yang benar dan bertakwa itu orang sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Itulah yang terbaik. Oke, kalau nggak ada lagi, Kita yang 11 titik ini kita tutup ya. jangan sampai terlena hanya di titik 11 tersebut. Kita, Tetapi di luar dari titik-titik itu juga kita Indra, harus lihat. Indra, sekali-sekali baca Ya. doa, Indra. Setelah ini mungkin para padal berkumpul di depan, ya, melihat titik lokasi Baca doa, Indra. yang semestinya harus dijaga dan Baca doa, Indra. area-area yang harus kita antisipasi. Ya, sebelum kita tutup kegiatan pagi ini, kita berdoa bersama. Semoga kita semua tetap diberi nikmat sehat, iman, sehingga bisa selalu menikmati setiap kegiatan amal, kegiatan Al-Quran yang kita jalan sama. Berarti nanti yang melakukan pengamanan Ya, yang terlihat mata dan yang mau saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semua yang sudah hadir di sini, saya minta rekan-rekan kita sama-sama bersiap, sama-sama melaksanakan tugas pada hari Minggu ini. Berilah Dan semua berpartisipasi untuk mudahan dalam mengamankan membaca berkumpulnya Al-Quran, orang-orang yang ada kami di sekitar agar bisa selalu arena pertunjukan yang dilaksanakan oleh Bapak Kapolda. dapat melaksanakan Oleh karena itu saya minta dalam semua kerjasamanya, mempelajari baik Al-Quran yang ini, ya Allah. berseragam maupun yang Mudahkanlah berpakaian, karena ini sudah mata dibentuk kami, semua pendengaran kami, pikiran baik yang kami, hukum, dan preventif, mudahkanlah ingatan kami mencegah, untuk mengingat dan setiap juga rekan-rekan yang ayat yang menggunakan seragam dinas yang ada di untuk Al-Quran, ya mengantisipasi Allah, hal-hal yang sehingga kami bisa selalu mempelajari, kita selalu inginkan mengamalkan bersama. dalam kehidupan kami, Itu saja dan yang perlu saya semoga menjadi sampaikan. Terima syafaat kasih. bagi kami di akhirat Wassalamualaikum kelak. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada Oke, sebelum ini ada usulan nggak untuk ini Mungkin usul dong. Kalau dari admin bisa nggak membuat admin semua member gitu. Jadi kalau pas lagi nggak ada suara-suara yang masuk gitu dong. Kehormatan. Aye, tolong Aye suaranya Ye. Mana pasukan sampaikan dengan kegiatan. Ya, suara dari luar itu. Ya mungkin ini aja mungkin solusi, karena kita Iya. tiap waktu tiap kegiatan kadang anggota kita beda-beda, yang ikut beda-beda gitu kan, dan cukup banyak gitu. Mungkin sekali lagi diingatkan pada masing-masing individu, mungkin masing-masing anggota untuk selalu menjaga device pada mute. Admin selama ini kita juga tetap jika ada yang lupa kita coba mute, cuma karena terlalu banyak jadi tidak terlihat mana masih ada waktu dulu mencari mana sih sumber yang suara-suaranya, butuh waktu. Nah, jadi diharapkan pada tiap pendengar kesadarannya untuk menjaga device yang pada mute. Mungkin kita bareng-bareng aja ntar. So kalau kita kalau admin saya sendiri sekarang, saya juga kalau ada keributan cari-cari dulu nih mana nih sumbernya. Nah, mungkin butuh waktu. Iya. Nah,
Iya. Itu aja. Jadi gini Ya, ya, untuk minggu Buat depan apa? grup, Bu. Dokter buat grup. Minggu depan apa, Ndra? Kira-kira, Ndra? Minggu depan bahan Beban-beban berat itu ya? iya, beban berat amanat. Apa? Jadi ada beban-beban berat amanat dunia dan akhirat. Beban berat. Beban berat amanat Dunia dan akhirat. dan akhir. Ya, nanti cari Ya. di Al-Qur'annya ayat apa aja. Iya. Jadi bisa kita berdiskusi panjang lebar. Ya, dengan berdiskusi panjang lebar, insya Allah kita bisa dapat ilmu banyak sekali. Ya, sehingga kita bisa memberi pesan kepada yang lain juga banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi disiapin ya, kalau seandainya ada kajian disiapin, judulnya kan itu udah dikasih 3 hari atau 4 hari sebelumnya, atau barusan ini udah dikasih tahu 1 minggu sebelumnya. Jadi belajar, kayak banyak pertanyaan yang kita bisa olah. Ya, jawaban juga yang kita bisa olah, insya Allah bermanfaat semua. Satu lagi, Dok. Apa? Apa? Saya ada mungkin di luar dari ini, Dok. Kontak ke Dokter Kurnia, Dok. Saya ini lagi, Dok. Nomor kontak Dokter Kurnia saya 08 11 837 422. sebentar. Tadi berapa, Dok? 811. Sekretarisnya 0811 837 837 427. 427. Saya ulangin, Dokter Kurnia. 0811 837 427, Dok ya. Ya. Soalnya Ya. Oke, kalau ada lagi kita selesaikan acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Dokter Kurnia. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Kurnia. Sampai jumpa, sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Kurnia. Sehat Terima kasih semuanya. Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih semuanya. Terima kasih Susi. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama, Pak. Izin, Lin. Tutup ya. Ada nggak di buku? Nggak ada tuh. Wabarakatuh.